Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak perorangan warga negara. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah pilar ideologi negara Indonesia. Nama Pancasila ini terdiri dari dua kata Sanskerta, yakni panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila tersebut merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa saja prinsip-prinsip Pancasila? 1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. 2. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah. 3. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan atau kehakiman merupakan badan yang merdeka. Artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain. Contoh, presiden, BPK, DPR atau lainnya. 4. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. 5. Pelaksanaan pemilihan umum. 6. Kedaulatan adanya di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. 7. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 8. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat dan negara ataupun orang lain. 9. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. 10. Pemerintahan berdasarkan hukum. Dalam penyelesaian Undang-Undang 1945 dikatakan. Demokrasi Pancasila merupakan konsep demokrasi yang dipopulerkan oleh Orde Baru pada masa kepemimpinan Soeharto pada tahun 1966 sampai 1998. Istilah demokrasi Pancasila lahir dari konsep pemikiran yang kontra atau berlawanan terhadap konsep demokrasi terpimpin masa Soekarno pada tahun 1959 sampai 1965. Secara tidak langsung, pemberlakuan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru adalah sebuah upaya delegitimasi terhadap konsep demokrasi terpimpin Soekarno. Terbitnya surat perintah 11 Maret Super Semar pada 1966 menjadi penanda dari pelaksanaan demokrasi Pancasila masa Orde Baru. Pelaksanaan demokrasi Pancasila mengalami kegagalan karena dalam praktik kenegaraan dan kepemerintahan terdapat banyak penyelewengan. Dalam jurnal ilmiah Demokrasi dalam Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia pada tahun 2014 karya Arif Wijaya, faktor penyebab terjadinya kegagalan demokrasi adalah yang pertama yaitu rotasi kekuatan yang eksekutif bisa dikatakan tidak ada, yang kedua rekrutmen politik yang tertutup, yang ketiga pemilu yang jauh dari semangat demokrasi, yang keempat pelanggaran hak asasi manusia, dan yang kelima praktik KKN yang merajalela. Jika demokrasi sendiri berlandaskan oleh Pancasila yang notabene sudah disesuaikan dengan perilaku warga negara Indonesia, atau istilahnya sudah sesuai dengan nilai-nilai yang ada di negara Indonesia, maka demokrasi pun akan berjalan dengan lancar dan bisa tepat sasaran, berjalan sesuai dengan sebagaimana fungsinya. Tetapi, seperti yang bisa kita lihat sekarang, tidak sedikit juga oknum anggota dari lembaga demokrasi seperti anggota DPR, DPRD yang terjerat kasus korupsi. Yang seharusnya mereka bisa menjalankan kewajiban mereka sebagai perpanjangan tangan perwakilan rakyat, ternyata mereka malah menyalahgunakan kewenangan mereka. Sehingga, menurut kesimpulan yang saya dapat, sebagai generasi muda, generasi milenial, saat ini kita bisa untuk mulai menghilangkan kebiasaan buruk yang ada, yaitu tentang korupsi. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri untuk tidak melakukan hal-hal yang koruptif. Karena tindakan koruptif sendiri tidak serta-merta hanya seperti korupsi yang dilakukan para pejabat saja, tetapi banyak tindakan sederhana yang sudah termasuk dalam tindakan koruptif, seperti terlambat, plagiarisme, dan masih banyak lainnya. Kita perlu memikirkan hal ini karena dari kita pun juga akan ada yang menjadi anggota demokrasi ke depannya.
sehingga saat generasi kita yang memimpin, kita bisa sepenuhnya menjalankan kewajiban kita sebagai perwakilan rakyat yang baik dan benar.